Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia. A few weeks ago, I took my very first Bahasa Melayu online lesson. By the way, I could not find anyone teaching Bahasa Melayu on the learning platform that I've been using, so I had to search for someone who speaks Indonesian and ask whether he or she can teach Malaysian language. Halo Historikul, kembali lagi di channel Historikul. Kali ini ada sebuah video menarik ya. Jadi pembahasan tentang orang asing yang ke Malaysia itu walaupun berpuluh-puluh tahun tinggal di sana itu tetap tidak bisa bahasa Melayu ya. Mereka hanya bisa bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah, ini juga warga Malaysia sendiri menyampaikan keresahannya di media sosial ya. Seperti apa, kita saksikan videonya berikut. John adalah pelancong dari Korea yang melawat Malaysia. Dia teringin sangat mahu belajar bahasa Melayu, tapi malangnya dia kata tak jumpa orang cakap Melayu. Semua cakap English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, eksistensi bahasa sebagai identitas berbangsa dan bernegara di negara jiran masih belum usai. Ketika bahasa Indonesia telah mendunia dan menjadi bahasa resmi UNESCO, masih ada netizen negara tetangga yang belum bisa menerima fakta bahwa bahasa Indonesia sudah mendunia dan telah berkembang di beberapa negara. Pada tempat lain, banyak warga negara asing yang datang ke suatu negara, entah itu dalam rangka berwisata, berbisnis, ataupun sampai tinggal, kadang terkendala dengan bahasa, dan kalaupun mereka menggunakan bahasa di suatu negara, hanya untuk keperluan tertentu. Misalnya di negara jiran, salah seorang netizennya memberikan opini atas kemampuan berbahasa dari warga negara asing. Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih. Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia, terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar. Manakala bagi mereka, bahasa Melayu ini hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga. Saya memang terdiam habis, sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta belaka. Dan dalam masa sama, ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini tidak ada kelas sama sekali. Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan, bukan juga bahasa kerjaya, tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata. Dengar memang sangat menyakitkan hati, tapi faktanya memang bahasa kebangsaan terus dipinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri. Ya, kita tidak dapat katakan hal ini berbeda dengan Indonesia, karena di sana juga ada warga negara asing yang mampu berbahasa Melayu. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan pada video tadi, bahwa bahasa Melayu di negara jiran tidak dimartabatkan oleh warga negaranya sendiri, sehingga warga asing tidak ada keinginan untuk belajar ataupun menggunakan bahasa Melayu, karena sebagaimana yang diketahui bahwa sebagian warga negara Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa basaran seperti bahasa rojak. Pelancong Korea ini tak jumpa guru bahasa Melayu di platform talian. Akhirnya belajar bahasa Melayu dengan guru bahasa Indonesia. Sebuah saluran YouTube John Random Books baru-baru ini telah memuat naik video di mana dia benar-benar ingin belajar bahasa Melayu. Tetapi malangnya dia tidak menjumpai guru bahasa Melayu di laman web pembelajaran bahasa itu. Hello everyone. A few weeks ago, I took my very first Bahasa Melayu online lesson, and today's video is about how the session went. By the way, I could not find anyone teaching Bahasa Melayu on the learning platform that I've been using, so I had to search for someone who speaks Indonesian and ask whether he or she can teach Malaysian language. Ironinya apa yang dia dapati, terdapat ramai guru bahasa Indonesia di sana. Akhirnya dia menghubungi salah seorang guru bahasa Indonesia
dan bertanya apakah dia boleh mengajar bahasa Melayu juga. Bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. In Malay, that will be selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. John adalah pelancong dari Korea yang melawat Malaysia, tepatnya di Pulau Pinang. Dia teringin sangat mahu belajar bahasa Melayu, tapi malangnya dia kata tak jumpa orang cakap Melayu. Semua cakap English. About 2 years ago, I decided to come to South Asia because I wanted to travel beautiful places in South Asia. But I believe it's what they use in Malay, but I've never heard it. I mean, nobody said that to me, but maybe you've heard it because you're in Penang. No. You can check that. No? Everybody speaks in English, so I don't know. Daripada video tersebut, kita boleh simpulkan mengapa bahasa Indonesia begitu popular berbanding bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Salah satu sebabnya ialah kerana terdapat ramai guru bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Korea tu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya sidik-sidik, rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini ditemu pula dalam bahasa Inggeris. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat nak belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Ya, kemampuan berbahasa suatu negara bagi warga asing adalah suatu pilihan. Namun setidaknya untuk bahasa Indonesia, sudah ada banyak warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia dengan fasih. Bahkan ada yang juga fasih berbahasa daerah. Oke, jadi namaku Laura Zahira. Aku siapa ya? Aku seorang Finlandia yang hampir 10 tahun yang lalu pergi ke Indonesia, dan aku sudah lumayan lama tinggal di Indonesia. Dan 2015 aku masuk Islam. Halo teman-teman, hari ini aku dengan teman-teman aku makan siang di tempat India di Sedaman. Ya, di sini pemandangan indah sekali. Mereka juga bisa bahasa Indonesia. Selamat siang. Wasili bisa. Selamat siang, Wasili. Selamat siang. Oke. Igor. Selamat makan. Selamat makan, Igor. Terima kasih. Kami makan dulu ya, teman-teman. Ini sudah ada makanan. Oke. Dadah. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Jadi biasa di sekolah di Australia ada pilihan bahasa, dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah, udah gitu karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa, udah ada fondasi ya. Jadi nggak terlalu lama di sini, aku udah bisa ngomong sama driver ojol, kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for asking. Udah lama di Indonesia,
seharusnya saya memakai bahasa Jawa? Ya, bahasa Jawa. Oke, kalau saya memakai bahasa Jawa, panjenengan kedah ngangge bahasa Jawa. Uki. Oh, oke, siap. Aku lanjut bahasa Jawa ya. Nggih. Wis suwe main keroncong. Oh ya, wis suwe luweh. Wis 8 tahun. 5 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Hei penonton. Saya Muna Fauzi dan saya Sarah Mustafa. Kami dari Mesir. Oke, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing maupun dari Kementerian Luar Negeri terus gencar memperkenalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia di negara-negara asing yang kini sudah berkembang di 54 negara. Dan di sisi lain ada juga peran dari netizen asing yang mana efek positifnya dari netizen negara asing ini ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia pada konten-kontennya, maka secara tidak langsung mereka juga menyebarkan bahasa Indonesia. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti aja videonya teman-teman, silahkan komen di komentar ya. Terima kasih dan saksikan video-video saya yang lain. Bye bye.